إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن تبعه وغناه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukarramin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpah rahmatnya, taufik dan hidayahnya di siang yang penuh berkah ini kembali kita semua dimudahkan bersama-sama bertakarub kepadanya beribadah Jumat. Marilah kita berdoa, bermohon kepada Allah kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam takarub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di antara puncak kemuliaan yang dirindukan oleh hamba-hamba kekasih Allah adalah asy-syahadah, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tahu hakikat dari kemuliaan mati syahid telah menjadikan mati syahid sebagai impian. Mereka memaknai mati syahid, keinginan untuk mati syahid sama dengan keinginan untuk hidup. Ada satu riwayat ketika sahabat Khalid bin Walid menyurati penguasa Romawi, wahai penguasa Romawi, akan saya datangkan kepada kalian pasukan yang menginginkan kematian sama dengan kalian menginginkan kehidupan. Saat dibiduluni akan kami datangkan pasukan yuhibbuna al-mauta wa yuhibbuna al-hayat, menginginkan mati syahid sama dengan kalian menginginkan kehidupan. Sehingga dalam peperangan itu umat Islam selalu dalam perang dengan pasukan yang selalu lebih sedikit, tetapi selalu bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih banyak. Dalam perang Badar, umat Islam sekitar 320, orang-orang kafir sampai 1000, tapi mereka kalah. Kenapa? Karena mereka ingin selamat, sedangkan umat Islam bagi mereka tidak ada pilihan. Wa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Sesungguhnya jihad itu hanya dua pilihan, antara menang dalam kemuliaan atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu. Sehingga mereka selalu kalah
Islam sekitar 1000, orang kafir 3000 sampai 4000. Mereka kalah. Dan begitu juga dalam peperangan-peperangan yang lain. Hampir semuanya dimenangkan umat Islam karena bagi umat Islam, pasukan umat Islam itu menginginkan kematian sama dengan mereka menginginkan kehidupan. Dan mereka tahu betapa kemuliaan mati syahid. Allah janjikan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 96 ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati seperti yang lain. Bal ahya'un 'inda rabbihim, tapi mereka hakikatnya orang-orang yang hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki yang khusus, kemuliaan yang khusus. Dan dari arwah para syuhada ini ada di tembolong guru di surga, lalu guru itu berdiri melihat bagaimana suasana di surga. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang syahid. Imam Baihaqi meriwayatkan satu hadis disebutkan di dalam kitab Surah 5 bagaimana keutamaan orang-orang mati syahid. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan orang-orang mati syahid itu Allah berikan 7 keistimewaan. Lisyahid sab'u hisab. Orang-orang mati syahid Allah kasih 7 kemuliaan. Yang pertama, yaghfirullahu lahu fi awwal daf'atin min dami. Pertama, dia akan diampuni dosa-dosanya saat kucuran darah pertama kali. Tetesan darah yang membuat dia mati syahid itulah sejak saat itu Allah sudah ampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua kata beliau dikatakan wa yarawakana minal jannah. Orang yang mati syahid Allah perlihatkan tempatnya di surga. Maka jangan heran kalau kita lihat orang yang mati syahid nampak jenazahnya wajahnya tersenyum. Barangkali dia sudah melihat bagaimana tempatnya yang begitu indah di surga. Dan yang ketiga dikatakan wa yuhalla alaihi kullatu iman. Allah kenakan kepadanya pakaian keimanan, pakaian kemuliaan yang begitu anggun, pakaian kebesaran si Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wa yudha'u fi ra'sihi tajullah. Dikenakan di kepalanya mahkota kemuliaan yang nilainya lebih mahal dari dunia dan seisi. Yang kelima, diselamatkan dari azab kubur. Orang-orang yang mati syahid Allah selamatkan dari azab kubur. Dan yang keenam dikatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu wa yuzawwaju bisnataini wa sab'ina minal hurul 'ain. Allah akan berikan pasangan bidadari hurul 'ain 72 bidadari. Dan dikatakan wa yushaffa'u yang ketujuh wa yushaffa'u fi arba'in wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribi. Allah berikan kepadanya memberi syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang diberi syafaat. Kalau dia seharusnya berdosa, dia bersalah, terus dia dapat syafaat, maka dosanya diampuni, lalu seharusnya dia masuk neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Itu dikasihkan kesempatan kepada orang yang mati syahid 70 keluarganya. Inilah makanya mereka kemudian merindukan mati syahid. Orang-orang yang telah bersungguh-sungguh untuk mati syahid, sebagian sudah ada yang sudah kesampaian. Dikatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu
wa minhum man yahtadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dia menginginkan syahid, ingin mati di jalan Allah. Wa minhum man qada nahba. Ada di antara mereka yang sudah kesampaian menjadi syahid. Saudara-saudara kita di Palestina, para ulama kita, para pejuang kita sudah sampai kepada apa yang mereka rindukan. Wa minhum man yantadir, tapi ada yang sampai sekarang terus menunggu kapan datangnya saat yang dirindukan itu. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak akan pernah merubah janji. Jadi orang-orang yang mati syahid mendapatkan kemuliaan yang begitu. Siapa itu orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Karena jihad itu adalah merupakan puncak pengorbanan seorang muslim. Rasulullah mengatakan, Rasul amri al-Islam wa amuruhu shalah wa dirwatu sanani al-jihad fisabilillah. Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang berjihad itulah Allah muliakan dengan diberikan balasan sebagai syahid. Dan syahid menurut para ulama ada 3 macam. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia wal akhirat. Orang yang mati syahid dunia akhirat, siapa mereka? Adalah mereka orang yang berjihad di medan perang dan mati saat berperang. Yang kedua adalah syahid dunia, orang yang mati syahid dunia. Siapa mereka? Orang yang meninggal mati di medan laga, tapi dia niatnya salah. Dia berjuang supaya dikenal sebagai pahlawan. Dia ingin mendapatkan harta rampasan atau ingin naik jabatan, sehingga dia walaupun mati di medan perang dia mati syahid, tapi syahid akhirat, syahid dunia. Dan yang ketiga, syahidul akhirat, orang yang mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat adalah siapa saja yang berjihad di jalan Allah. Berjihad itu menurut para ulama badlul wus'i wal rahmati wa yusrifu fi sabilillah, memberikan kekuatannya, kelebihannya, dan dilimpahkan, dikorbankan di jalan Allah. Sehingga kalau dia tidak mati di medan laga, di medan perang, tapi dia berjihad dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan potensi yang Allah miliki, dia juga bisa mati syahid, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat itu artinya orang yang mati dalam sedang berjuang di dalam Allah, tetapi tidak di dalam medan perang. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, man sa'ala syahadata bisidqin balaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi. Siapa yang bersungguh-sungguh minta mati syahid, maka Allah akan sampaikan permintaan itu. Wa in mata 'ala firasyi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fa taqabbala minkum tilawata innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah mu'izz man ata'ahu wa taqaw mudhil man ata'ahu wa asal alladhi waffaqa ta'atihi bil 'amali bima yarda wa ma'siyatihi ma qadarahu alayhi wa qadam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وحفظ به
ظلموا وأحصوا كتابه وارض اللهم عن سائر نبينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وملك الكفار والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدك المسلمين على حق يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرقنا من بعد فرقا معصوما اللهم نسألك الهدى والرضا والعفاف والغنى اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله عاجله من كل ما نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم تقبل الشهداء اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم اللهم عليك بالصهاينة كل قدير اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم حدا اللهم حرر الأرض فلسطين اللهم رد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون